yang lainnya ya yang belum. Uh, di sini kita bakalan belajar banyak tentang PowerPoint ya, yang insya Allah bakal diadain 2 hari berturut-turut. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah gabung, jangan lupa besok gabung lagi ya di sini. Nah, langsung aja ya, mungkin kita perkenalan dengan pemateri kita yang Masya Allah kece banget tuh ya. Nah, kayak mana sih kita perkenalannya? Boleh operator kita bacain CV dari pemateri kita pada pagi hari. Share screen. Masya Allah. Jadi nanti kita bakal belajar bareng dengan Teh Milah. Nama lengkap adalah Jamilah SOS. Lahir di Desa Bata Lebuai 15 Januari 1995. Sejak 2013, beliau menyukai dunia desain grafis dan training motivasi, pengalaman kerja di TPQ As-Sakinah Sukarame dari tahun 2014 sampai 2017, mengajar bimbel Al-Quran setiap hari Senin sampai Jumat. Wow. Di SIT Darul Ilmi Bandar Lampung dari 2017 sampai sekarang, tim Humas SIT Darul Ilmi Bandar Lampung, dan sekarang menjadi slide designer dan training fasilitator dari 2019 sampai sekarang, mengisi kelas desain PowerPoint online dan berbagai kegiatan webinar. Wow, Masya Allah sekali ya. Dan di sini juga ada keterampilannya, memiliki kemampuan desain grafis, PowerPoint, dan CorelDRAW, memiliki kemampuan komunikasi dan pandai public speaking, semangat bekerja keras dan pantang menyerah, mampu bekerja dalam target, memiliki kemampuan untuk negosiasi. Pendidikannya di UIN Raden Intan Bandar Lampung 2013 sampai 2017. Komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan organisasinya staf kaderisasi UKMF Robani tahun 2014 sampai 2015. Ketua Bidang Kestari UKMF Robani dari tahun 2015 sampai 2016. Staf MCB UKM Bapinda 2016 sampai 2017 dan Dewan Pembina UKM Bapinda 2018 sampai 2019. Next. Untuk pencapaiannya, Masya Allah, peraih beasiswa Tanggamus tahun 2013, peraih beasiswa Lampung Peduli 2014, peraih beasiswa PPA UIN Riau 2015, peraih beasiswa Bank Indonesia 2016, dan peraih IP 4 selama 3 semester. Oh. Di sini ada media sosialnya ya teman-teman, buat teman-teman yang siapa tahu pengen menghubungi beliau di nomor WhatsApp-nya di 0821-8690-2643, dan ada juga Instagramnya di @milasmart, di Facebooknya juga Mila Smart, YouTube dan Twitter Mila Smart 12. Wah, Masya Allah. Mungkin langsung saja ya kita sapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum, Teh Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, ini suaranya masih bindeng. Ya. Apa kabar, Teh? Ya, 2 hari yang menggigil demam, dan kemarin coba berobat, tetapi semua puskes dan juga bidan dokter ditutup semua untuk sementara. Jadi hanya beli obat di apotik aja. Alhamdulillah ini bisa membersamai dengan teman-teman dan siap naik kelas bersama. Wah, Masya Allah. Langsung saja ya, saya persilahkan ke Temila, dan buat teman-teman semua yang mungkin bisa tuh sambil minum, tapi tetap mengutamakan adab dalam belajar. Tafadhol, Teh. Terima kasih Kakak moderator, dan kepada host saya minta izin untuk dijadikan co-host ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang penuh rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada pagi hari ini orang-orang yang
dirahmati gitu. Karena tidaklah berguna amalan seseorang ketika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, kita awali dengan membaca ayatul Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, teman-teman mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini saya teringat saya ikut seminar MCB pada waktu itu 2014. Saat itu Mila belum punya laptop ya. Saya punya laptop ketika diterima atau dipilih sebagai penerima beasiswa BI di tahun 2016. Dan ketika itu uangnya 6 juta, pada waktu itu uangnya alhamdulillah langsung cair ke rekening Bank Mandiri Syariah. Mandiri Syariah. Jadi langsung beli laptop yang sekarang dipakai adik Lukman gitu. Dan pada pagi ini saya juga sangat senang. Kenapa? Karena pada waktu itu 2014 itu saya ketika ikut pelatihan CorelDRAW, dulu belum ada PowerPoint ya. Dengan pemateri dari UKM Bapinda, saya cuma bisa ngeliatin. Kenapa? Karena saya nggak punya laptop. Dan teman-teman udah seru gitu ya. Sampai pada akhirnya sepulang dari pelatihan, saya setiap hari hampir pulang dari kampus itu 2 jam saya habiskan di warnet. Untuk apa? Untuk membuat desain-desain lewat CorelDRAW. Dan itu juga dengan alasan supaya saya ingat materinya. Sampai pada akhirnya 2016 saya punya laptop. Saya juga masih berkarya sampai hari ini dengan CorelDRAW, karena sahabat pertama saya di dunia desain grafis adalah CorelDRAW gitu. Maka teman-teman hari ini yang udah punya laptop di semester 1, hayu naik kelas dan gali potensi diri gitu. Kalau saya nggak punya laptop aja bisa pada waktu itu, berarti teman-teman yang udah punya laptop sekarang harusnya lebih bisa gitu. Sehingga sampai di 2019 saat itu awal-awal corona bukan ya? Nah, itu saat itu saya bimbang gitu ya. Apakah hidup saya tuh hanya untuk ngajar doang gitu, untuk mengabdi di salah satu lembaga pendidikan di Kemiling, tapi saya nggak punya potensi, nggak punya prestasi yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk orang lain. Sampai pada akhirnya saya dipertemukan dengan seorang guru namanya Andi Sukmalubis. Beliau lah yang kemudian menjadi jalan pertama saya di dunia slide PowerPoint. Nanti akan saya coba bagikan ini materi yang kemudian di-share pada hari ini adalah materi yang pada waktu itu saya ikut training bersama Bang Andi Sukmalubis gitu. Dan hari ini UKM Bapinda meminta, dan insya Allah ini free buat teman-teman semua, maka mari kita semangat belajar gitu ya. Terlihat ini teman-teman? Terlihat ya. Saya izin nanti kalau off kamera, mohon maaf ya. Oke, ini saya ambil warna-warna dari logo UKM Bapinda. Warna dasarnya adalah warna abu-abu muda, warna Bapinda ini ya. Maka nanti coba perhatikan apakah flyer-flyer yang dibuat oleh UKM Bapinda sesuai dengan logonya atau justru melenceng ya. Saya tidak ingin mengoreksi secara detail teman-teman, oh ini Bapinda salah, oh ini Bapinda flyernya kurang sehat dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, ini loh slide yang sehat, dan mudah-mudahan keluar dari room ini, teman-teman bisa menghadirkan slide yang sehat, baik itu di MCB sendiri maupun secara umum kader UKM Bapinda yang ikut pada hari ini. Gitu. Ada chat box masuk. Oh, ini absen ya, silakan diisi. Ini nama asli saya Jamilah, cuman di 2015 saya menemukan nama pena ketika waktu itu saya dipertemukan dengan Tapis Blogger, dan saya belajar banyak hal dengan guru saya, namanya Mbak Nakiah Syam. Beliau penulis Lampung dan blogger di Lampung ya, sehingga
saya pun punya nama pena ini. 2017 saya bertemu dengan beliau. Kemudian saya kita printing, founder Slitku Sehat. Kemudian juga 2019 pernah mendirikan Taman Baca Smart, tapi keadaan sekarang sedang lockdown, jadi tidak ada aktivitas di Taman Baca. Saat ini saya sebagai tim humas SIT Darul Ilmi Bandar Lampung. Ini sertifikat saya pertama ketika dipertemukan dengan Bang Andi Sukmalubis. Beliau founder dari Melukis Slide. Saya belajar banyak hal tentang PowerPoint selama 2 hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau hari ini teman-teman hanya dalam waktu 3 jam ya, jam 9 sampai jam 11 gitu. Dan itu 2 hari, ya mudah-mudahan itu bisa sedikit memberikan wawasan dan juga hazanah keilmuan di dunia slide PowerPoint. Dan ini bisa mudah-mudahan nanti jadi jalan rezeki buat teman-teman semua gitu. Ini yang kedua, saya pun di tahun 2021 di Januari tepatnya saya ikut kelas Advan. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal saya serius di dunia slide PowerPoint karena sudah disertifikat bahwa saya berhak dan diperbolehkan untuk mengadakan kelas berbayar gitu. Ini media saya, kalau teman-teman mau memfollow, boleh silakan dibelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini Slideku Sehat, biasanya di sini saya share terkait dengan tutorial dan berbagai hal terkait dengan desain PowerPoint. Kita coba mengingat satu hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, dan ini diriwayatkan oleh disampaikan oleh Rasulullah gitu ya, dan diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan dia mencintai keindahan. Gitu. Suaranya kurang gede. Oke. Saya coba pakai headset ya. Udah keringetan, saya gemeteran. Coba. Jelas sekarang, teman-teman? Boleh ditulis di chat box-nya? Suara saya terdengar. Jelas, Teh. Oke. Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Ini kita mengawali dengan ayat sabda Rasul ya. Karena kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim gitu ya, khususnya sebagai seorang kader dakwah di UKM Bapinda, harusnya kita menghadirkan keindahan itu bukan hanya tutur kata, bukan hanya perilaku, tetapi flyer-flyer, slide design yang kemudian dimunculkan oleh UKMF yang ada di fakultas masing-masing maupun UKM Bapinda itu mampu mencitrakan keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kita akan melihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan isyarat bahwa Allah itu betul-betul mencintai keindahan. Sementara flyer yang kita buat, apakah sudah indah, apakah sudah sehat, atau justru bikin mata, aduh perih gitu ya. Jadi males ikut kajiannya, lihat flyernya aja nggak menarik gitu. Nah, ketika slide-nya sehat, maka ini kemudian harus kita pahami, satu slide presentasi, satu slide flyer, satu quotes yang teman-teman buat, UKMF maupun medianya buat, itu adalah slide yang istimewa. Tapi kenapa gitu kita menyajikannya dengan slide yang sederhana, yang bikin mata perih gitu, yang bikin mata harus berlarut-larut membesarkan zoom, ini bacaannya apa sih gitu dan sebagainya. Nah, maka kita harusnya tidak membuat. Boleh dibantu di mute. Ini jangan membuat desain secara asal-asalan. Nah, ini introspeksi untuk kita semua ya. Apakah slide saya itu slide yang asal-asalan atau slide yang sehat, yang istimewa? Ini yang kemudian ada yang tahu ini beliau siapa? Beliau salah satu motivator ya, dan juga peneliti yang kemudian menyampaikan bahwa 90% presentasi yang ada di dunia itu membosankan. Jadi yang sehat itu hanya 5%. Pertanyaan yang kemudian harus kita
tanyakan dalam diri kita, apakah kita itu termasuk 90%-nya atau yang 5%-nya. Ya, silakan nanti di apa namanya disampaikan. Sebelum itu Kamila mau nanya dulu, di sini ada yang belum pernah atau sudah pernah membuat slide presentasi? Boleh ditulis di chat box-nya. Ada yang sudah pernah membuat slide presentasi di PowerPoint? Hah? Boleh ditulis di chat box ya. Belum sama sekali. Oke, mudah-mudahan ini jadi apa namanya pelajaran pertama ya. Pernah. Oke. Hanya 3 orang? Jarang. Pernah. Hanya 5 orang respondennya? Pernah. Ini kalau dari informasi panitia ada 80 orang. Sering. Oh, ini udah jago kayaknya. Kakak Sri Wahyuni. Karena sering ya. Nanti apakah dicoba ya? Apakah kita termasuk belum pernah? Oke. Cukup? Pernah tapi masih belum sehat kayaknya. Oh, udah sadar diri. Aduh, gue kayaknya nggak sehat gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, cukup ya, boleh. Ini yang apa namanya harus kita pahami gitu. Dulu saya juga berpikir pas waktu dapat materi ini, tanyakan dalam diri kita kira-kira slide yang pernah kita buat itu sehat atau enggak gitu. Kita akan lihat contoh beberapa slide yang tidak sehat. Nah, ini juga salah satu apa namanya pemilik perusahaan di daerah Amerika ya. Beliau mengatakan dalam setiap eventnya beliau itu melarang para apa namanya pasukannya ataupun prajuritnya atau apa namanya pegawai-pegawainya, pimpinan-pimpinannya tidak boleh presentasi hasil penelitiannya, hasil apa namanya semuanya lah ya ketika presentasi di apa namanya di ruang eksekutif, maka dia tidak boleh menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena PowerPoint itu nggak dikemas dengan baik karena tadi termasuk slide yang tidak sehat, membosankan. Boro-boro apa namanya mau merhatiin pematerinya, orang slide-nya aja apa namanya nggak menggugah selera gitu, bikin aduh ngantuk lah gitu dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Ada yang pernah megang senjata ini? Ini yang kemudian sering kita itu ya, kalau di Palestina itu apa namanya tentara Hamas dan juga musuh dari Zionis Israel ini yang kemudian menggunakan senjata ini. Kenapa senjata ini adalah senjata terampuh ya di dunia ya, disebut AK-47. Nah, ini melihat PowerPoint kita akan melihat senjata seperti ini di atas meja ya. Bayangkan kita ada meja terus ada senjata yang seperti ini. Maka kalau kita tahu senjata ini adalah fungsinya untuk menembak, kemudian menghunus musuh, membunuh musuh, dan kita asal coba-coba aja, gue cobalah gitu, cekrek, tahu-taunya ya apa namanya saudaranya bisa meninggal ya gara-gara tidak bisa menggunakan gitu. Atau bahasa sederhananya ada adik kita gitu ya, masih umur 2-3 tahun gitu ya, atau ponakannya yang sebetulnya kan beliau baru bisa jalan, baru bisa ngomong AA gitu, mama, papa gitu ya. Tapi dia kemudian lihat pisau di apa namanya di meja gitu, dia ambil dan dia gini-gini nih, kira-kira tangannya kira-kira ini nggak bahaya nggak tangannya gitu. Bisa jadi terluka sama dengan PowerPoint. Ya, bisa juga kita di PowerPoint kalau tidak mengerti fungsinya, tidak mengerti tata cara mendesain, kita akan membuat slide yang tidak sehat, gitu ya. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata beliau ya. Nah, ini dari guru saya, Andi Sukmalubis, guru kami ya di dunia desain PowerPoint. Contoh, teman-teman di sini siapa yang suka makan bubur ayam atau pernah gitu? Ada yang udah pernah makan bubur ayam? Pernah dibawain kakak murabinya waktu liko gitu. Kalau makan bubur ayam ada 2 tipe gitu.
tipe yang satu biasanya gitu kita termasuk orang-orang yang satu-satu nasinya sendiri, baru nanti disusul kerupuk, nanti disusul sayur gitu. Tapi ada juga teman kita yang kemudian makan bubur ayam ini diudek-udek dulu, diaduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur, baru kita makan. Nah, sementara penjualnya ini tahu kalau yang beli itu adalah tipe yang diaduk-aduk dulu, karena sering beli dan dia melihat, memperhatikan customer-nya itu selalu mengaduk-aduk dulu baru memakannya. Nah, saking dia perhatiannya sama customer-nya, sama si pembeli tadi, maka si tukang bubur ayam ini atau dia mengaduk-aduk dulu dan dia baru ngasih ke customer yang suka diaduk-aduk dulu. Terus, Bapak ini, Kakak ini sudah saya aduk-aduk, silakan dimakan. Pertanyaannya kemudian, kira-kira si kakak yang beli dengan tipe yang diaduk-aduk tadi mau makan apa enggak? Mau makan? Ah, ini kemana responnya? Enggak, Teh. Enggak. Ya kenapa enggak? Ya karena dia juga jijik ya. Dia juga jijik gitu. Karena sama dengan kita beli nasi uduk udah diucek-ucek baru, Lulu ini buat kamu, saking aku sebagai rasa sayang aku. Kira-kira mau makan nggak makan, jijik banget, mana tangannya takut corona dan sebagainya kan. Sama dengan desain juga. Nah, kita juga nggak suka gitu bubur diaduk-aduk gitu. Apalagi desain yang kemudian kita lihat sangat diaduk-aduk. Nah, seperti apa slide yang diaduk-aduk itu? Ini ya, slide yang diaduk-aduk. Ini slide yang tidak sehat. Padahal buat seperti ini, aduh gue banget gitu. Ada? Pernah, Teh, pernah. Pernah ya. Jadi kita akan kupas nanti kenapa bisa disebut tidak sehat gitu. Ini juga nggak ada ya, nggak ada kematchingan, nggak ada perpaduan warna yang sesuai. Kemudian ini terlalu simple, hanya ini nggak cocok, kan ini buku ngomonginnya sejarah dan urgensi kampus. Ini saya kemudian dapat materi ini sebetulnya saat saya ikut materi gitu, sehingga saya screenshot, aduh sedih amat ya. Saya pingin, Bu boleh nggak saya bantu makeover gitu untuk apa namanya buat slide yang baru. Tapi saya nggak enak, nanti saya dikira nggak sopan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih ciri gitu. Kalau dalam bukunya apa namanya Jago Slide PowerPoint karangan Ustadz Rino Zildeni, beliau juga salah satu motivator NLP dan juga beliau slide desain PowerPoint. Beliau menulis buku Jago Slide PowerPoint. Beliau menyebutkan setidaknya ada 6 ciri slide yang tidak sehat. Apa itu? Yang pertama, banyak warna yang digunakan. Ingat tadi gambarnya? Banyak warna ya. Kemudian yang kedua, banyak teks yang digunakan. Tadi slide pertama yang tidak sehat ya, banyak teks yang digunakan. Konten yang tidak sistematis. Ngomongin dakwah tapi tangannya terlentang dan dibelakangi oleh teks. Kemudian juga banyak animasi dan transisi. Ini biasanya kita kalau desain apa namanya presentasi, inginnya tuh banyak animasinya itu. Transisinya perubahan slide 1 ke slide 2 itu sangat apa namanya inginnya beragam gitu. Padahal ada yang kemudian kondisinya offline, boleh kalau offline nggak apa-apa. Tapi kalau online cukup menggunakan satu aja, satu dan itu seragam gitu. Yang terakhir, tulisannya dalam slide berukuran kecil. Kalau kita lihat di sini, 6 ciri desain slide-nya itu kan ukuran sangat besar ya, sedangkan di bawahnya itu adalah kecil-kecil. Yang terakhir, objek gambar yang tidak sesuai. Kemudian pada pagi hari ini gitu, Mila apa namanya berbagi bukan hanya sekedar hobi, tetapi bagaimana kemudian ilmu yang Allah sudah titipkan ini adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan ya. Dan ini walaupun berawal dari sebuah hobi, tetapi bukan hanya itu, tetapi ini bagian dari upaya
untuk menghadirkan solusi buat teman-teman semua gitu. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman. Saya mohon maaf ya, bukan promosi jasa pengiriman barang ini. Tapi saya ingin kemudian bertanya kepada teman-teman, kira-kira pesan apa yang bisa ditangkap dari gambar ini? Ada? Boleh di unmute, boleh di chat box. Ini teh itu kan paket ya. Paket itu orang Papua bukan ya? Ya, kalau dari gambarnya kan ini ada Papua. Papua. Oh iya, Papua. Arinawe. Paket itu kalau misalkan kita dimanapun berada gitu ya, contoh kosan kita di tengah-tengah di ujung gang gitu ya, pasti paket itu akan nyampe ke kita. Jadi dimanapun dia berada, dimanapun orang itu berada gitu, paket itu pasti nyampe ke beliau gitu. Oke, terima kasih Mbak Fatima. Yang lain ada yang mau berkomentar? Pesan apa yang bisa didapat? Rezeki nggak bakal kemana, Mbak. Wah, mantap Bobby. Terima kasih kakak. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Terus, kalau dibayangkan ini siapa gitu? Seorang tentara TNI lah katakannya. Karena dia membawa senjata lagi jaga perbatasan di Papua gitu. Tapi dia kemudian mesen barang gitu dari Jakarta. Ternyata jasa pelayanan yang namanya ini dia nyampe gitu. Sekalipun dia lagi berperang ini, lagi menjaga perbatasan wilayah gitu. Nah, sama dengan desain yang kita buat. Harusnya desain yang kita buat itu sederhana, dalam artian sehat, dan mampu menangkap pesan yang disampaikan. Mau lo bersembunyi aja gitu. Ini paket pasti gue nyampein. Ini paket pasti gue anterin gitu. Nah, ini yang kemudian sama halnya dengan analogi kita membuat flyer kegiatan maupun agenda-agenda yang kita hadirkan di UKM Bapinda gitu. Kemudian kenapa sih saya ingin memberikan pengantar, kenapa sih harus PowerPoint? Kenapa bukan CorelDRAW, bukan Photoshop, bukan Adobe gitu ya? Setidaknya ada 3 hal. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicatat ya. Yang pertama, generik. Teman-teman ini menyimak menggunakan HP atau laptop atau komputer? Halo? HP teh. HP. Tapi siap praktik? Enggak? Ada laptop juga gitu? Insya Allah siap. Ada. Ya. Ada yang menggunakan notebook, ada yang menggunakan laptop dan sebagainya gitu. Nah, ini generik. Kenapa generik? Karena hampir semua komputer, semua laptop, notebook itu difasilitasi yang namanya Microsoft. Dan di dalam Microsoft itu ada yang namanya PowerPoint. Sedangkan kalau Corel, Photoshop, dan Adobe, dia berdiri sendiri. Dan ketika kita mau menggunakan, kita harus menginstal. Baik itu secara pribadi, kalau kita bisa gitu ya, dan punya masternya, atau yang kedua kita minta ke jasa penginstalan. Gitu ya. Kenapa? Karena generik. Hampir semua laptop, semua komputer difasilitasi dengan Microsoft PowerPoint. Betul ya? Coba cek di HP-nya di komputer, di laptop, di notebook-nya pasti ada PowerPoint. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari. Nah, di sini tadi ada yang mengatakan belum pernah, ada yang pernah, ada yang jarang. Nah, ini yang kemudian PowerPoint itu mudah dipelajari bagi seorang pemula. Nanti kita akan coba buktikan ya, benar enggak sih gitu. Yang ketiga, selalu update. Windows di teman-teman boleh tahu ini berapa? 2017, 2010, 2013 atau 365? Halo? 2013. Oke, bagus.
2010. Kemarin disampaikan ke panitia minimal 2013 ya, karena kita akan praktiknya di 2013. Teman-teman kalau nanti ada rezeki, silakan teman-teman meminta instalasi gitu ya ke jasa penginstalan untuk install 2013 itu minimal ya. Saya sekarang menggunakan 2019 ya. Dan itu selalu update sama si Microsoft. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami ya. Teman-teman di sini ada yang jago nih ya. Ada dulu saya pernah di UKM Salam, ada Hairil ya. Hairil semoga sehat selalu, Dek. Dulu kami pernah bersama di media UKMF dan beliau salah satu yang suka desain kalau tidak salah deh ya. Ada di sini beliau. Di UKMF Salam. Iya, insya Allah. Nah, itu tapi bukan kemudian aneh mah mazhabnya Corel Draw teh gitu. Enggak, kita tidak menyalahkan mazhabnya Photoshop, Adobe dan Corel Draw maupun PowerPoint. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bukan tentang aplikasinya ya, aplikasi Corel, Photoshop, Adobe dan sebagainya, tetapi tentang siapa yang mengoperasikannya. Kalau kita pakai Adobe tapi kitanya nggak kreatif, kitanya nggak punya ide ya, tetap aja nggak punya karya gitu. Kalau kita pakai Corel Draw tapi nggak punya konten, ya udah nggak punya juga. Tapi kalau kita punya kemampuan sedikit, kita asah, maka dia akan mengakar sampai kemudian kita menjadi ahli di bidang itu. Nah, ini yang kedua harus saya pahami kepada teman-teman. Kemarin sudah diberikan juga file bahan praktik. Ternyata di PowerPoint itu kita sebelum kemudian membuat satu desain, entah itu presentasi di kelasnya atau secara umum untuk UKMF dan UKM di Bapinda gitu ya, kita harus mengetahui gitu. Ada 2 pasang gitu ya, ada 2 pasang yang harus kita ketahui ya. Yaitu apa? Font, jenis font, headline dan body text. Headline ini adalah judul dan body text ini adalah ya tubuhnya. Nah, maka headline ini dianjurkan untuk menggunakan font-font yang kemudian berstatus tebal, tinggi, dan dia bisa terbaca jelas. Sedangkan body text, ini contohnya ada teks Futura, ini Lato, dan sebagainya. Di sekarang saya menggunakan Lato di presentasi ini. Gitu. Kemudian ukuran kanvas PowerPoint. Nah, ini yang saya tampilkan dalam Zoom ini adalah ukuran 16:9. Sedangkan ternyata dari PowerPoint itu ada 5 ukuran. Nah, ini untuk presentasi ya. Jadi teman-teman kalau ada tugas presentasi di kuliahannya, teman-teman akan presentasi di Zoom maupun di Google Meet, maka teman-teman menggunakan ini. Jangan menggunakan ini, nanti tidak terbaca. Kalau ini, dia akan setengah, nggak full sampai akhir. Kemudian ini yang biasa ada di postingan IG. Postingan IG itu 1:1. Bisa juga ini 4:5 atau untuk story WA, story Instagram. Ini biasanya menggunakan 16:9. Bedanya adalah ini landscape, ini potret. Kita nanti coba akan lihat bagaimana cara mengaturnya. Ini cara mengubahnya. Kita pilih menu desain, kemudian pilih custom. Kita coba ya. Oke, teman-teman langsung praktik di menu desain. Terlihat ya ini di layar? Lihat ya. Nah, ada menu desain, boleh langsung dipraktikkan ya. Kemudian pilih, hanya di PowerPoint dia hanya menyediakan 2, 4:3 dan 16:9. Sementara kita inginkan seperti di sini ya, ada 16:5, 4:3, square dan kedua hal ini. Caranya adalah klik custom. Klik custom, boleh diikutin. Nah, ini 16:9. Kalau kita mau buat 1:1 di Instagram ini untuk postingan Instagram maupun flyer-flyer yang kita share di WA, kita bisa menggunakan kanvas yang ukuran ini.
1:1 dan 4:5. Kira-kira kita seringnya membuat 1:1 atau 4:5. Cara mengaturnya, kalau kita konversikan ke dalam sentimeter, kalau di sini kan nggak ada sentimeter, di teman-teman belum ada ya. Ini di sini teman-teman, kita buat langsung aja di sini tulis. Di sini 28 kali 28. Udah, kita biarkan ini landscape sama potret, kemudian kita oke. Kalau sudah seperti ini, kita pilih yang besar, supaya dia optimal. Baru secara otomatis dia akan berubah. Jadi seperti ini. Kalau kita zoom, dia jadi seperti ini. Jadi mengecil seperti ini. Sampai sini bisa. Ini kenapa di slide presentasi yang saya hadirkan ukurannya 16:9. Kenapa? Karena kalau saya tampilkan 1:1, ini sebelah kanan bolong ya, hitam. Ini hitam juga. Bisa dipahami, teman-teman? Paham, insya Allah, Teh. Oke. Sampai. Nah, kita coba buktikan. Kenapa tadi enggak 35 kali 28. Ini 4:5. Kita buat di sini. Ngaturnya di sini. 35 kali 28. Tapi kalau kita maunya menggunakan pixel, karena di Instagram itu pixel, ya udah kita tinggal 1350 kali ininya berapa? 1080. Sah-sah aja gitu. Ketika saya tampilkan, ini ukurannya itu kosong juga bolong. Cuma bolongnya nggak terlalu besar kayak yang tadi gitu. Lanjut ya. Saya kembalikan ke 16:9. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Lanjut, Teh. Ini tadi ya. Ini kemudian yang paling penting dalam desain itu adalah prinsip kontras dan repetisi. Repetisi itu pengulangan ya. Bagaimana kita menghadirkan flyer, desain, atau apapun yang itu mengulang-ulang warna. Ini saya dari tadi mengulang warnanya hijau, kuning, putih. Hijau, kuning, putih. Sesekali ada abu-abu muda. Kehadiran kontras ini akan memudahkan pemahaman. Sementara repetisi menghadirkan harmoni pesan desain visual yang kita sajikan. Apakah desain-desain yang dikeluarkan oleh lagi-lagi Mencibi UKM Bapinda atau secara khusus UKMF masing-masing itu sudah menggunakan repetisi atau kontras, sekalipun ini dibuat di Adobe, dibuat di Corel maupun Photoshop, ya, tetap harus menggunakan prinsip desain. Ini yang saya pernah posting di beberapa pekan yang lalu. Kalau kita lihat, coba perhatikan. Warna apa yang diulang-ulang di desain ini? Orange. Kemudian Putih sama hitam ya. Itu hitam bukan? putih sama hitam. Terus? Orange. Ya, ada orange, ada hitam, agak keabu-abuan. Kemudian di sini juga sama, di tengah-tengah. Dashboard-nya di atas, halamannya juga di pojok sebelah kanan. Dan ini kontennya disebut carousel. Ini yang lagi hit sejak 2017 ya. Tetapi kemarin kepala Instagram-nya bilang, di akun Instagram-nya beliau membuat video sebuah pernyataan bahwa ke depan Instagram akan fokus kepada 4 hal. Tidak lagi kepada foto yang diupload. Maka hari ini kalau kita sering nge-upload foto, entah itu lagi meeting, entah itu lagi berpose, sesungguhnya itu sudah tidak dirilik oleh Instagram itu sendiri. Karena hari ini dan ke depannya, mulai 2021 ini, Instagram fokus kepada 4 hal. Yang pertama, kenyamanan. Bagaimana Instagram itu atau orang yang berinteraksi itu mempunyai kenyamanan. Dalam artian itu ketika berinteraksi. Bagaimana saling menghargai, enggak saling mencemooh, dan hal itu saling mengapresiasi prestasi. Yang kedua, tentang bisnis.
berdagang, tetapi bukan berarti berdagang menjadi tujuan. Tapi bagaimana lewat berdagang itu, karena orang yang follow kita tidak berkewajiban membeli produk kita. Yang ketiga, saya lupa ya, untuk rekan mendekatkan yang jauh, tetapi bukan berarti menjauhkan yang dekat. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jarang tuh WA-an di satu kosan, tetapi kalau di Instagram, sampai 200-an komentar misalkan begitu. Sementara di kosannya dia terkenal orang yang pendiam, terkenal orang yang tidak santun, tetapi di media sosial kita mungkin terkenal dengan orang yang humble, orang yang antusias. Nah, mudah-mudahan kita sebagai seorang kader dakwah, kader Bapinda, bisa kemudian menselaraskan antara dunia maya dan dunia aslinya. Yang keempat, saya lupa, nanti teman-teman bisa cari di internet ya. Saya baru kemarin sore pas buka Instagram di akun beliau. Kemudian kenapa lagi-lagi tadi kita ngomongin tentang prinsip repetisi, keseimbangan, pengulangan, dan juga kontras tadi. Nah, Ustaz Agim saya ambil dari ini ya, dari dokumen beliau. Beliau mengatakan setiap manusia pasti mencintai keindahan. Ini rujukannya tadi ya, hadis di atas yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Karena dapat membuat diri ini merasa nyaman dan bahagia. Demikianlah Allah menciptakan keindahan di dunia ini, agar senantiasa kita bisa mengagumi Allah sebagai sang pencipta keindahan. Gitu ya. Pada hari ini juga kita coba hadirkan slide yang indah, slide yang sehat kepada teman-teman. Dan teman-teman dari tadi ada yang nggak yang ngantuk gitu ya? Saya kira belum ya. Saya kira tidak ada. Ini contohnya terang ya. Prinsip kontras ini terang, sedangkan Allah juga menciptakan langit yang gelap ketika malam hari. Jadi ada terang malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat terakhir surah Al-Imran, sesungguhnya Allah menciptakan siang dan malam untuk kemudian memberikan pelajaran kepada manusia, liulil albab, kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian ini juga sama terang, dan ini malam hari. Ini juga teman-teman saya kira ada di bahan praktiknya ya. Mudah-mudahan bisa di-download dan di-install font-nya. Kemudian juga pengulangan atau kontras itu bisa dihadirkan lewat warna. Ada warna hijau dan hitam. Kemudian lewat apa repetisi itu atau perbedaan itu, kontras itu dihadirkan lewat ukuran. Ini ada pria wanita, gitu ya, ukurannya kecil, anaknya kecil. Lewat bentuk, ini laki-laki, ini perempuan. Lewat jarak, ini ayah, bunda, sama anak. Ini yang kemudian bisa kita terapkan di aplikasi desain apapun. Saya kira bisa diterapkan. Ini terkait dengan prinsip kontras ya. Ini juga diambil dari materi Bang Andi. Kontras yang pas akan menyajikan pesan visual yang semakin mempesona. Kontras yang memudahkan akan memudahkan audiens, kita yang melihat semakin cepat memahami pesan yang disampaikan. Kita akan tes, nah, apa yang tidak terbaca dari tulisan ini, sehingga ditulis sekali. Ada yang mau berkomentar? Yang warna hijau, Mbak. Nggak terlihat ya? Percaya nggak ini buatnya di PowerPoint? Keren ya? Padahal cuma flyer doang untuk jualan brownies. Tulisan warna hijaunya. Iya, benar. Kalau kita kemudian kasih kontras, tambahin aja belakangnya. Nah, kebaca nggak? Kebaca. Kebaca. Nah, ini kemudian kita harus hadirkan kontras dan repetisi. Nah, secara jelasnya begini. 5 langkah mudah membuat brownies. Browniesnya brownies cinta ya. Ini karyanya Bang Andi Sukmalubis. Dari mana sumber gambar? Teman-teman kalau nyari gambar, kira-kira di mana? Pinterest. Pinterest. Bahaya itu Pinterest. Saya mohon maaf ya, saya sampaikan di sini. Beberapa kali saya lihat postingan ataupun flyer yang dibuat Bapinda, gambarnya atau background-nya itu ambil di Pinterest. Dan saya tanya, ini
Ngambil di mana, Dek, gambarnya? Pinterest, deh. Kita bisa kena undang-undang IT. Rekan kami, kayak diceritakan oleh guru kami, didenda 13 juta hanya karena dia mengambil gambar sebagai background dari Pinterest. Pinterest itu bukan sumber gambar, tetapi dia adalah inspirasi gambar. Kalau nyari inspirasi di Pinterest, tapi kalau nyari gambar, bukan di sana. Bukan juga di Google ya. Kita sering di Google gitu, Pixellab, Pikabai, udah keren-keren tuh. Di Canva, kalau yang premium juga nggak boleh diambil ya. Gitu. Saya akan berikan 3. Pikabai ya, ini sering saya gunakan. Nanti apa namanya, teman-teman bisa searching Pikabai, di sana kita bisa melihat. Tetapi nanti kita harus bisa memfilter karena banyak juga gambar-gambar yang apa namanya kurang baik. Maka kita harus memfilter karena sebagian besar kontributornya itu dari luar semua. Pikabai, Unflash, ini juga sama Unflash. Kita cari laut, maka dia akan muncul lebih dari 100 gambar tentang laut. Terakhir Prefik ya. Ini kalau Prefik itu ada gambar yang ini nggak ada mahkotanya ya. Kalau tidak ada mahkotanya itu gratis. Dia bisa diambil secara free. Tapi kalau ada mahkotanya, dia nggak boleh diambil, harus beli. Tapi kalau kita udah agen, udah jadi apa namanya langganan gitu ya, beli produk di Prefik, ya nggak apa-apa, kita sah-sah aja menggunakan. Udah siap praktik? Are you ready? Kakak-kakak? Siap ya. Siap. Ready. Jadi ya. Pertama, remove background. Di PowerPoint itu yang paling sering digunakan atau kita sering gunakan di awal-awal ini adalah remove background. Remove background itu kalau dari bahasanya kan remove background, membuang background. Contoh gambar ini. Ya, ada background-nya warna putih ya. Tapi kita ingin ngilangin. Di PowerPoint bisa nggak? Bisa. Jadi hilang. Gimana caranya? Yuk kita praktik. Ya, kita hilangkan ya. Ini gambarnya ya. Kita coba copy. Kopinya gimana? Boleh CTRL-C, CTRL-V boleh juga, atau juga boleh klik kanan copy, klik kanan paste juga boleh. Boleh juga yang paling cerdas ya, CTRL-D. Secara otomatis dia akan tercopy. Nah, CTRL-D, cara cerdasnya ya. CTRL-D. Ada teman-teman sudah di-download bahan praktiknya? Ya. Terus kemana ini gitu? Nanti kalau ada hal-hal yang di 2010, mohon maaf ya, belum bisa ngikutin ya. Tapi di bagian ini sepertinya beda fiturnya. Namanya bukan format, bukan remove background juga. Klik fotonya, kemudian di pojok sebelah atas, sebelah kanan, ini ada format. Kita klik, maka di sebelah kiri ujung ada remove background. Sudah ditemukan? Halo? Oke, baru kita klik, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan berputar. Nanti dia akan menampilkan warna ungu. Nah, warna ungu ini adalah area yang akan dihapus oleh PowerPoint. Tetapi, aduh ini kepalanya ke remove juga dong gitu. Nah, supaya nggak ke remove, ada di sebelah kiri itu mark sama to remove. Nah, to keep sama to remove. Kita pilih yang tambah. Karena kita ingin menambah
pada bagian yang akan ditampilkan. Nah, bagian warna ungu ini adalah area yang akan dihapus oleh PowerPoint. Supaya nggak hilang yang topinya ini sama tubuhnya ini, ke bawah jaket, kita pilih yang namanya tanda plus ini, tombol warna plus. Kita klik, maka nah, dia akan berubah menjadi pena begitu ya, si kursornya. Baru kita sentuh aja di bagian ini. Nanti dia berjalan sendiri. Ini cara manual ya. Nanti kita coba cara yang cerdasnya. Agak lama karena dia butuh proses. Dan ini sesuai dengan kondisi hati biasanya. Kalau hatinya lagi pas gitu ya, kondisinya lagi sehat, biasanya ini langsung area wajahnya aja udah langsung ke apa namanya, kelihatan. Kalau lagi ini seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai terlihat ya. Semuanya sudah hilang bagian warna ungunya pada bagian tubuhnya. Terus ke kanan. Not responding ini biasanya karena apa namanya, banyak data ya. Dan ini bisa menjadi alternatif kalau kita nggak punya internet. Bisa remove-nya pakai ini. Tapi kalau kita punya internet, pakai cara cerdas aja. Kalau dirasa sudah dan kita ingin membuang bagian apa namanya perutnya ini, diambil setengah aja, udah kita apa namanya pilih caption, tanda checklist ini ya. Ini menandakan bahwa udah selesai gitu. Nih tugas gua udah selesai gitu. Si PowerPoint-nya minta diklik bagian caption. Maka secara otomatis dia hilang. Kita mau buang di bagian perutnya. Nggak enak lah gitu. Mandangnya. Kita rapihkan dengan cara pilih crop, maka dia membentuk ada garis-garis berwarna hitam. Baru kita geser, kita rapihkan. Udah. Kalau kita ini, baru. Apa yang aneh di sini? Coba perhatikan teman-teman. Ini mau dibuat tulisan, quotes gitu ya. Atau tulisan kata-kata motivasi lah ya. Tapi karangan kita gitu. Atau karangan para ulama gitu. Apa yang aneh di sini dari gambar ini? Gambarnya menggantung nggak? Ini ya? Ya, menggantung. Menggantung. Kita nggak boleh. Kenapa? Allah sudah menciptakan secara sempurna, tapi kita menempatkan secara cuma-cuma gitu. Maka ini nggak umum. Manusia kok nggak ada kakinya, nggak ada pahanya dan sebagainya. Nah, supaya lebih presisi, kita taruh di bawah, kita besarkan. Besarkan dengan menekan tombol Shift pada keyboard sebelah kiri nomor 2 dan kita tarik pada bagian ujungnya. Jangan di bagian ini karena nanti dia gepeng. Seperti ini. Jangan juga
pada bagian ini karena dia nanti terlalu gendut tapi nggak presisi. Supaya tetap pada ukurannya, kita pilih save, tekan, dan kita tarik ujungnya. Baru di sini kita tambahkan teks. Di mana tambahkan teksnya? Ada di insert, klik, terus di sebelah kanan, agak di tengah sedikit, ada text box. Kita pilih aja, nanti kita tulis. Apa kira-kira tulisannya? Jadilah, kita gedein ininya. Kita maunya tulisannya beragam aja. Jadilah fotografer bagi jiwamu. Karena sebelum engkau memfoto orang lain, engkau harus apa ya? Memfoto dirimu. Ini sebuah analogi ya. Ya kita jangan sampai kita foto kesalahan orang lain. Ini dia mah kalau di media sosial begini-begini, tapi kalau di aslinya mah dia nggak ramah. Padahal dia anak marbot gitu dan sebagainya. Nah ini kita bisa lakukan hal ini. Ini not responding karena banyak data. Nah, baiknya teman-teman kalau laptopnya lagi senggang gitu ya, nggak ada pekerjaan atau lagi nyantai gitu, teman-teman silakan buka-buka filenya, kita yang tidak perlu dibuang aja. Kalau kita lihat, coba di sini perhatikan ya, kita perbesar, enak nggak mandangnya ini? Gambar apa sifonnya? Enggak. Enggak, kenapa enggak, Kakak? Kurang estetik teh. Kurang estetik di mananya? Di apa namanya? Di model fontnya sama rata kiri kanannya kayaknya nggak enak gitu kalau dilihat kayak gitu berantakan. Oke, bagus. Nah, tambahannya lihat jarak antara garis 1, garis 2, garis 3. Terlalu jauh ya? Jaraknya? Ada jarak di antara kita. Nah, supaya dia jaraknya berdekatan dan fontnya berubah, satu kita atur jarak. Jaraknya di sini. Line spasi. Line spasi kita pilih. Kan di PowerPoint udah ditetapkan 1, tapi kita maunya agak dekat lagi supaya nggak ada jarak di antara kita gitu ya. Pilih option, kemudian kita pilih single ini jadi bagian multi. Nah, ini kan 3, kita ganti jadi 0,9. Nah, ini ya, paling kecil 0,8, 0,9. Gitu. Jangan 0,6 atau 0,4, nanti deket banget ya. Tuh, dekat tapi nyusahin. Nah, kita jadi orang yang biasa aja. Nggak dekat, nggak juga jauh, dan kita dirindukan kehadirannya. Ya, itu ya, kata-katanya ditiru, ungkapannya juga menginspirasi. Sama dengan diri kita, jangan terlalu dekat sama orang. Kenapa? Kalau kita terlalu mencintai, kita akan kecewa. Kalau kita menjauh, ya kita nggak punya teman. 9 kita buat. Nah, masih jauh. Oh, aku maunya inilah 8 aja. Mungkin 8. Agak dekat. Terus fontnya tadi, kata kakak yang menjawab. Fontnya, saya maunya karena tadi saya buatnya laptop, maka saya akan buat ini laptop. Kemudian perlu diperhatikan juga, dalam sebuah slide presentasi, tidak boleh slide yang sehat itu, ini saya coba tuliskan, 2-5 baris. Ya, 2-5 baris ya. Ini ketentuan slide yang sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih nggak sehat ya. Karena dia lebih dari 5 baris, benar nggak? Iya, Teh. Nah, kita suruhnya numpuk tuh.
10 baris jadi satu. Itu bukan PowerPoint namanya. Salinan itu aja. Berarti ya si presentasinya kurang jago gitu. Dia nggak bisa menghafal, EQ-nya mungkin kurang ya, sehingga semuanya dimasukkan ke dalam PowerPoint. Namanya PowerPoint, cukup judulnya aja. Kita terangkan secara ingatan kita atau catatan yang dibawa di buku. Kita buat ininya menjadi kecil. Kita enter. Nah, kesalahan paling penting juga, jangan biarkan kalimat menyendiri. Nggak ada temennya. Kalau kita sendiri pun sedih ya, dicuekin. Nah, ini kata-kata terakhirnya sendiri. Menyendiri pula di bawah. Nggak ada temennya. Nah, ini juga nggak boleh. Dia harus ada temannya. Artinya, contoh gini, kita enter lagi. Nah, gini kan ada temennya kan? Atau kita seragamkan. Ini kita nggak usah pakai ini. Terus ininya kita buat 115. Seperti ini. Supaya kita menghargai diri kita, boleh mencantumkan nama kita, nama pena atau nama alamat Instagram dan sebagainya. Nah, kita copy, klik kanan, copy, paste gitu. Mohon maaf, kita buat ini namanya @Milah Smartfood. Tulisannya dikecilkan aja. Kecilkan ke home, kita kecilkan ini. Terus jaraknya jangan dekat banget, tapi supaya ada jarak, jadi dia agak dijauhkan. Karena ini bukan bagian dari kata-kata ini. Terus kayak kita mau menghadirkan kontras tadi atau repetisi tadi, penekanan pesan. Kita bisa lewat font yang diwarnai. Karena sebelum kau memfoto orang lain, engkau harus memfoto dirimu sendiri. Nah, di sini misalkan kita buat ini warnanya sama kayak yang di sini, tapi di sini nggak ada gitu. Ada yang namanya eyedropper. Nah, tools ini hanya ada di PowerPoint 2013. Kalau 2010 belum ada. Gitu. Tapi jangan sedih ya teman-teman yang 2010. Kita lihat dulu aja. Mudah-mudahan nanti bisa naik update di 2013. Kita pilih eyedropper. Kita pilih pada bagian mana nih? Oh, yang menonjol bagian orange. Ini saya mau inilah. Klik aja, maka dia akan berubah. Seperti ini. Terus supaya lebih cantik lagi, saya hadirkan inilah. Cakep nggak? Sederhana. Tapi enak dipandang. Dan nggak ribet, nggak penuh teksnya. Satu, dua, tiga, empat. Maksimal itu 5 baris. Maksimal itu 5 baris. Terus kalau kita mau menambahkan lebih detail lagi, kita bisa ke insert. Di sini ada save. Kita pilih yang namanya oval, ada di bagian kedua, basic save. Di sini ada yang namanya oval. Kita klik, kemudian kita tekan shift di keyboard, kemudian kursornya kita tarik. Supaya apa? Supaya kotak atau bukan kotak, oval ini, bundaran ini presisi. Kalau kita kemudian buat ovalnya nggak sambil menekan shift, maka dia akan lonjong. Nah, seperti ini. Sehingga nggak enak dipandang. Kita insert, pilih save. Save ini kalau bahasa sederhananya bingkai ya. Ada lebih dari 20 bingkai yang disediakan oleh PowerPoint.
Kita udah memaksimalkan belum? Ini save-nya. Nah, kita buat lagi. Biasanya kalau udah diklik, dia muncul di atas. Ini yang sering saya gunakan ini. Kalau belum ada, ya kita pilih basic save, oval. Kita tekan. Ini. Terus kita taruh di ujung. Ujung seperti ini. Dan di bagian luar ini nggak akan terlihat. Yang terlihat hanya bagian ini. Coba kita praktikan. Nah, hanya bagian ini yang terlihat. Karena ini adalah garis yang kita batasi. Kanvas yang kita tentukan. Baru ini tekan, pilih format, ada outline, save outline, kita pilih no outline. Ini. Sebentar. Ya. Kemudian save fill-nya kita ganti warna seperti bajunya. Kita pilih eyedropper, kita pilih warna bajunya. Kita lihat. Nah, lebih cocok, lebih apa ya? Lebih mempesona gitu. Orang fokus. Dan kok bisa sih Teh? Tapi bolong-bolong gitu. Nih, kalau teman-teman lihat ini bolong ya. Ini bolong ya, kosong ya. Kosong. Ini juga kosong. Ini juga kosong ya. Nah, ini pada bagian ini kosong. Bagian ini kosong. Kenapa harus dikosongin? Karena slide desain juga butuh bernafas sebagaimana manusia. Jadi kalau kita nggak ngasih nafas, zolim kita sama slide desainnya. Bukan sama desain slide-nya aja, tapi kepada orang yang melihatnya. Ini kosong supaya dia ada oksigen. Ada oksigen. Sampai sini paham? Saya ingin teman-teman bisa mempraktikkan dan nanti dikirim ke grup ya. Walaupun saya nggak ada di grupnya, nanti bisa diwakilkan oleh panitia yang mengirim ke saya. Boleh ini Teh nanti minta panduan warna yang pas sesuai desain PPT yang tampil dan elegan. Maksudnya gimana, Kak? Ya, maksudnya gini Teh, ini saya cocok banget saya sama warna yang Teh Mila buat nih. Kayak yang di sini Ya. kan kayak hitam berpadu sama oranye, ini kan bagus ya. Ibaratnya kalau di mata itu pas gitu Teh. Kira-kira ada warna lain nggak tuh? Kira-kira yang bisa selaras juga dengan desain yang ini? Ada. Nanti kita akan lihat. Oke. Kita contoh buat warnanya di bagian orange. Warna lagi apa ini Teh? Krim ya, krim. Taruh di sini aja. Ini klik save fill. Ini lagi-lagi hanya bisa dilakukan di PowerPoint 2013 ya minimal. Klik di sini, agak kecoklat-coklatan. Ini. Kemudian ini kita pilih. Kita pilih home. Kemudian kita pilih, kalau udah diklik biasanya muncul di sini. Nah, gitu. Coba kita lihat. Tetap dia cantik. Tetap dia matching. Kenapa? Karena gambar ini diambil dari baju yang ada di sini. Tadi dari jaketnya ya kita ambil. Kita mau ngambil di bagian topinya. Kita klik lagi. Karena di bagian yang tersedia di PowerPoint nggak ada, maka kita pilih menu pena ini. Jadi di sini. Ini juga sama. Bukan di sini ya, karena kalau di sini nanti dia akan jadi save, jadi background. Tapi kalau mau teks di sini, di home. Kita pilih, kalau sudah diklik biasanya ada di sini. Bentar ya. Semuanya masih hidup ya, karena dia diambil dari sini. Dan kenapa ini ratanya rata kiri? Karena kalau rata kanan, dia begini.
Dan kita taruh ini di sebelah kanan. Kira-kira enak mandangnya nggak? Enak nggak mandangnya? Matanya bingung, mau fokus ke yang mana. Ini yang namanya prinsip repetisi. Nah, teman-teman yang harus dipahami, di layar yang teman-teman lihat, ada garis-garis di setiap ujung dan sisi-sisi atas bawah. Ini namanya ruler. Untuk apa? Memudahkan kita dalam mendesain. Jadi nggak keluar dari sini. Kalau saya letakkan di sini, keluar dari garis yang sudah saya tentukan, maka gambarnya akan terpotong. Saya akan, nah, ini ya, supaya dia nggak keluar dari zona yang sudah ditentukan, saya perlu yang namanya menampilkan garis. Di mana tempatnya? Nah, ini penting juga, teman-teman. Sebelum teman-teman mendesain dan menentukan ukuran, teman-teman harus ke view dulu. Boleh diikutin ke view. Ya, betul. Berarti perpaduan warna bisa diambil dari objek. Ya, betul. Ini ada ruler sama yang bawah. Kalau saya nggak centang keduanya, maka nggak ada garis-garis di sini. Jadi kita bingung, ini tulisannya di mana ya? Coba teman-teman checklist yang atas sama bawah. Jadi ada semua. Kalau baru pertama biasanya cuman gini aja. Bener nggak? Cuman dua aja, horizontal sama vertikal. Ini ya. Betul ya? Cuman dua ini ya? Iya, Mbak. Supaya ada banyak, maka kita letakkan kursornya, kan ini panah ya, letakkan di bagian rulernya, dia akan berubah menjadi garis-garis. Kita klik kanan, ada pilihan, vertikal apa horizontal, sampai kursornya berubah menjadi garis, penggaris seperti ini. Klik kanan, add horizontal. Kita taruh di sini, sesuaikan ukurannya 34 70. Teman-teman terserah mau apa, misalkan saya lebih suka inilah 3420 aja, ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita klik kanan lagi, add horizontal lagi, taruh di bawah sama 3420 juga. Kita klik kanan lagi, add vertikal. Nah, ini kita taruh di sebelah kanan, buat 64 kali 40, ya boleh. Buat 64 kali 60 kali 64. Nah, ini udah. Maka dengan cara yang seperti ini, kita akan terpantau dan diingatkan sama si PowerPoint. Jadi kita akan fokus mendesainnya di dalam lingkaran yang atau kotak yang kita buat di sini. Nah, di sini. Seperti ini. Ininya karena ini nggak akan terbaca. Sama kayak ini. Di sampingnya. Nah, di sini kita area untuk mendesain. Di sini. Kita jangan keluar dari sini. Paham, teman-teman? Bisa ditampilkan ininya, rulernya? Paham, Teh. Ya. Lanjut, apa gimana? Masih ada waktu 45 menit lagi. Cukup ya, Teh? Ya. Boleh kalau mau. Dari teman-teman yang pengen bertanya dengan Tamila, dipersilahkan untuk ngomong atau di room chat nanti insya Ini baru beberapa ya, nanti kita lanjutkan sedikit lagi.
Kalau tidak ada, saya lanjut ke ini. Website. Ini kan remove background-nya menggunakan Teh. apa? Ada Teh. Oh iya, emang enggak? Silakan Kakak. Boleh di-mute suaranya? Di-unmute? Saya Teh. Iya. Izin bertanya, untuk pembuatan karusel biar gambar di samping posisi sama gambar setengahnya gimana? Ya, cakep pertanyaannya. Nah, kita coba jawab dulu ya, sebelum nanti ada pertanyaan lanjutan. Kita harus menentukan dulu yang namanya ukuran. Pilih menu desain, karena karusel bukan ini ukurannya, tapi ukurannya 4:5. Kumaha caranya? Maka pilih custom. Kita pilih yang namanya di sini 35 plus 28. 28. Ini sentimeternya ya. Sorry. Ya, apa namanya? Nih, ini adalah ukuran karusel. Saya akan kecilkan menjadi 20. Supaya dia masuk. Dan juga tadi ini kita masukkan juga, hanya dikecilkan. Ukurannya 28 kali 35 ya, karusel. Masih menggunakan gambar yang ini. Karusel itu sebetulnya ada kelas khusus. Tapi nggak apa-apa, saya share di sini. Ini sama, jangan ngegantung, tapi harus kita ke atas ini. Karena kita mau bersambung gambarnya, ingat harus membuat garis dulu. Supaya apa, kepalanya nggak kebablasan ke atas. Nah, gini. Tapi disesuaikan dengan ini. Garis tepat di garis ini. Oke. Ini text box-nya, ini headline-nya. Judulnya 5 tips jadi fotografer andal. Kita besarkan ya. Ini harus yang tebal-tebal ya. Tadi contohnya apa? Bebas new. Nah, ini. Tips jadi ini. Ini kita taruh ke bawah. Nah, kalau kita lihat jadi setengah ya. Terus kita buat halaman selanjutnya. Ini kita copy ini. Kemudian pilih format. Sebelum di format kita pilih Ctrl+C dulu, copy atau klik kanan copy. Terus kita klik gambarnya. Kita pilih format, kita crop. Kita crop, maka dia akan berubah ada titik-titik warna hitam. Kita letakkan di garis kanvas seperti ini. Baru kita pilih crop lagi, maka dia akan menjadi setengah. Kemudian yang kedua, kita ke halaman berikutnya, klik kanan, pilih paste, yang ini, klik format, pilih crop, bedanya adalah kita akan mengcrop di bagian sebelah kiri. Kan tadi udah di sini ya. Kita pilih ini, pilih crop lagi, maka dia jadi seperti ini. Nah, gimana caranya? Kalau kita muter gini, nggak akan sama. Tapi supaya otomatis, nih PowerPoint, gua bantu sih gimana gitu. Pilih menu home, orange, ini ada line left ya, yang paling teratas. Secara otomatis dia akan ke kiri. Kemudian yang kedua, kita pilih transisinya ke push. Tapi push-nya kita rubah option menjadi ke
kiri. Nah, gini. Kita coba ya. Sama ini juga. Kalau di Instagram biasanya udah teratur, yang penting desainnya sama. Ini ya. Coba perhatikan baik-baik. Antara mata sebelah kanan dan sebelah kiri dia nggak terputus, nggak jomplang. Perhatikan. Saya perlambat. Bentar, saya rubah juga warnanya supaya dia selaras. Oke, saya perlambat ininya, durasinya. Perhatikan, saya akan ulangi. Oke, coba perhatikan. Nah, sama ya, nggak berubah ya. Sama. Berikutnya juga sama. Segampang itu buat karusel. Bisa, teman-teman? Karusel ini yang lagi hits di tahun 2017 sampai 2020 ya. Sekarang juga masih sih. Cukup? Dilanjut? Boleh, Mbak? Kakak? Saya akan kembalikan. Karena tadi saya menggunakan 19 menit. Ukurannya akan berubah-berubah. Tadi yang ada yang ingin bertanya, saya belum mendengar. Berubah ya. Saya Teh. Teman-teman. Baik, ada misalnya. Bentar, ini jadi kacau. Iya. Uci Teh. Ya, boleh, emang nggak, Kak? Monggo beruji. Ini tadi kan yang mengenai remove background. Setelah mencoba yang pertama, berhasil Teh, backgroundnya itu terremove semua. Setelah mencoba gambar yang kedua, dia ada masih tersisa gitu Teh, gambar yang di belakangnya itu. Iya. Itu gimana Teh cara ngilanginnya? Itu Teh. Dipilihnya pada bagian tanda min, Kakak. Kalau tadi kan tanda plus, kita min. Bentar. Bentar ya, ini. Di sini tadi ya. Ini. Kita coba akan seperti ini. Pilih format tadi. Kembali ke awal tadi ya. Ditunggu sebentar. Ya. Ini. Terus ada yang ke bawah misalkan begini. Di luar area pada bagian background-nya. Supaya dia berwarna ungu, maka kita pilih yang min. Pena berwarna berlambang min ini. Bentuk seperti ini. Kalau kita lihat, ini ada garis yang menempel ya. Nih, saya coba tampilkan pakai
apa namanya, background yang gelap, sehingga teman-teman bisa melihat ternyata ada background yang tidak ter-remove. Nah, ini ya, ada sedikit ya, kayak gini Mbak Uci ya. Ini ya Mbak Uci. Iya Teh. Nah, caranya kita pilih format tadi, kembali ke yang awal, kita pilih bagian ini. Max area to remove. Area yang mau di-remove. Terus kita usapkan pada bagian ini. Pilih, klik, sampai dia berubah, kita udah geser aja. Nanti dia ketutup. Kalau menambah, menggunakan tanda plus. Kalau ngurang dalam artian sini itu mengurangi area yang mau ditampilkan, menggunakan yang minta. Dia harus diusap-usap sambil diklik ya. Ini cara manual ya. Sudah dicoba Mbak Uci? Bisa? Sudah Teh, tapi di bagian mata sama tangannya ini masih pakai gambar yang ini. Ya, di ini aja kuncinya di sini, Mbak. Kalau ditambahkan yang mau ditampilkan pakai ini, kalau dikurangin pakai ini. Ini membutuhkan waktu memang kalau di PowerPoint. Tapi saya akan kemudian memberikan teman-teman secara online saja supaya lebih cepat dan kita akan nggak butuh waktu banyak untuk mendesain. Kalau kita males, dalam artian, aduh, kayaknya nggak ada waktu nge-remove, udah sesuaikan aja, klik remove background-nya, sesuaikan aja background-nya sesuai warna putih, jadi dia. Ya Teh, bisa Teh. Nah, jadi kan nggak perlu kita nge-remove karena background warnanya flat gitu, satu warna. Nah, kemudian clear ya Mbak Uci? Oke Teh, terima kasih Teh. Ya. Oh, Masya Allah ya, ada ilmu baru nih guys. Siapa lagi yang ingin bertanya teman-teman? Satu lagi boleh sebelum lanjut? Ya. Ada? Udah 10:29, 30 menit waktu saya masih tersisa. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini tadi menggunakan PowerPoint. Tapi kalau menggunakan website, ada yang namanya remove background. Ini http ini garing www.remove background. Yang kedua ada foto clipping. Kita coba di sini. Kita ada duit nih. Tuh. Ini terlihat nggak? Saya buka internet. Lihat Teh. Nah, ini remove background. Remove background. Dia langsung masuk ke websitenya. Nih, seperti ini. Kita pilih upload image. Kita pilih data D karena kita mau meremove gambar ini misalkan. Yang ini kan udah bisa juga open. Maka tunggu prosesnya. Dia akan meremove sendiri. Nanti dia menampilkan. Nah, ini area yang dihapus. Kita download habis itu. Bentar ya, ada mouse.
Oke. Bisa teman-teman dicoba di internetnya? Buka internetnya, baru kita download. Kalau sudah ya sudah. Tapi kalau kita biar enak, kalau ketika desain, teman-teman menyempatkan aja 5 menit misalkan untuk nge-remove beberapa foto. Foto kita lagi di embung gini gitu, mau nge-remove background embungnya, ya udah ke sini aja. Baru kita ke PowerPoint lagi, kita upload fotonya di sini kan. Nanti sama seperti ini. Gitu. Oke. Sampai sini bisa? Oke, lanjut ya. Yang kedua namanya foto clipping. Kita enter aja, tapi kalau belum pertama kali tulis aja photoclipping.com tulisannya secara redaksi. Seperti ini kita upload aja. Upload image. Terus kita pilih warna si Eneng yang berwarna krim jilbabnya. Open, dia akan memproses. Nah, importing the image. Jadi nggak susah-susah di PowerPoint ya, capek. Ada 100 foto yang mau di-remove, aduh. Satu foto aja butuh waktu berapa tadi? 3 menitan. Kalau 100 foto, lebih dari 1 jam kayaknya. Semua websitenya gratis ya. Ini gratis digunakan dan tidak berbayar. Begitupun dengan font yang diberikan. Nah, dia akan berubah nih. Kalau di sini dia menampilkannya before, after. Kalau di remove tadi hanya dia langsung. Nah, ini before, ini after. Kalau sudah gimana? Ya udah download aja. Download. Ada dua pilihan. Kalau JPEG dia akan kembali seperti di awal. Maka kita pilih PNG. Astagfirullah. Kita pilih PNG ya. Ya, udah download. Sukses download. Downloadnya sukses katanya. Udah. Kalau sudah kita kembali aja ke apa namanya PowerPoint-nya. Sini. Paham ya, teman-teman? Paham, Teh. Nah, ini. Yang selanjutnya ada creative save. Kalau tadi remove background, ini save atau bingkai ya. Tadi kalau saya katakan ada di PowerPoint itu, di menu insert, ada bingkai-bingkai yang disediakan oleh PowerPoint, lebih dari 20. Nah, kita bermain save di sini. Ada sebuah foto yang kemudian kita tambahkan teks seperti ini. Terlihat nggak bacaannya? Perlu waktu untuk mencerna nggak sampai kita, aduh, apa ya ini teh? Tidaklah berkumpul satu kaum dalam Baitullah. Agak-agak matanya terganggu ya. Iya, perlu supaya kemudian dia pas, kita tambahkan yang namanya save. Seperti ini ya. Save seperti ini adalah dia ini. Awalnya dia kan seperti ini. Nah, kita pilih menu insert, save. Di sini ada yang namanya rectangle atau kotak ya. Kita pilih, kita buat di sini. Nah, makanya perlu garis ini supaya apa? Supaya menjadi penanda. Baru kita taruh di belakangnya. Taruhnya gimana? Menu format ada send backward. Klik aja 1 kali, 2 kali, sampai kemudian tulisannya terlihat. Terus ini kan bingkainya belum sesuai ya, masih
nggak nyambung dengan fotonya gitu. Kumaha caranya supaya nyambung? Kita bisa seperti yang tadi, pakai eyedropper. Pilih save outline-nya 0, save fill-nya, pilih yang namanya pena ini. Kita ambil dari punggungnya kah? Atau dari bangunan ininya? Atau dari Al-Qur'annya? Kita yang paling besar kan di sini punggungnya. Kita ambil aja dari punggungnya, dari jaketnya ini. Nah, udah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih 6. Kita buat dia lebih sedikit lagi. Gimana caranya? Lanjutkan. Nah, seperti ini. Ya. Mata kita terfokus pada fotonya dulu kan ya. Baru tulisannya. Oh, ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menghadirkan shape-nya itu, ini kan bentuknya rectangle ya. Sama yang kedua, kita hadirkan seperti ini. Dengan foto yang sama, kita bisa membuat jenis desain yang berbeda-beda. Ini seperti ini, sama. Awalnya foto yang sama seperti ini. Kita akan coba di ini. Di kanan kita paste. Nah ini sama kan, begini ya. Tekan shift kita supaya dia gambarnya presisi. Jangan digini ya, nanti kalau digini dia penyot. Baru yang kedua, kita pilih menu insert, kita pilih save lagi, di sini ada rectangle. Bedanya adalah kalau tadi di awal dibuat lebar, kalau ini kita kecilkan ukurannya. Seperti ini. Kita menu format, save-nya outline, no outline, save-nya ya apa aja lah. Kita bisa yang juga. Setelah ini baru kita Ctrl D, CTRL D. Jangan CTRL CV, tapi CTRL D. Untuk menduplikat. Atur jaraknya, kira-kira segini, baru kita CTRL D. Terus aja. Dia akan membentuk yang namanya rectangle, garis-garis yang sesuai ukurannya dan jaraknya. Setelah ini baru kita pilih, diselect begini, sampai semuanya terselect, atau yang kedua kita bisa klik ini satu, tekan shift, pilih. Tapi kan lama begini ya, biar mudah kita di blok aja. Nah, gini satu-satu. Nah, baru setelah ini pilih format. Nah, ini yang kemudian menjadi keistimewaan PowerPoint di atas 2013. Ada menu ajaib bagi seorang desainer slide PowerPoint. Ini yang kemudian menjadi daya tarik kenapa para slide designer PowerPoint itu dia berpindah ke PowerPoint. Karena kita bisa membuat kualitas desain yang dibuat oleh Photoshop itu dengan mudah bisa dibuat di PowerPoint. Kita pilih menu Merge, pilih menu Union, baru secara ini nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah ya, intinya mah dia akan menjadi satu, tapi jangan di grup, Ctrl G gitu, atau di menu grup ini. Karena dia nggak bisa dimasukkan, nggak jadi bingkai. Karena kalau lihat di menu insert, tidak ada bingkai yang sama seperti ini. Betul ya? Atau ada di teman-teman? Di saya sih nggak ada. Supaya buat sendiri, ya kita harus cari. Baru kita letakkan fotonya di bawah. Fotonya di bawah ya. Dan kita tekan fotonya, tekan menu shift pada keyboard, dan kita pilih rectangle. Kemudian ada format di sini 2. Kalau tadi kan hanya 1, format tools aja.
Kalau dipilih 2 menggunakan shift, dia ada drawing tools. Kita pilih drawing tools, kita pilih merge shift, ada yang namanya intersect. Bahasa sederhananya, masukkan foto ke dalam bingkai. Nah, gitu. Terus aku kok kan tulisannya di mana nanti? Ya udah, ke menu format, pilih crop, ya udah ini aja digini aja. Ini yang kemudian menjadi alat bantu juga. Kenapa harus ini? Oh, kayaknya ini kurang ke atas ya, Qurannya nggak kelihatan gitu. Ya segini berarti Qurannya digeser ke atas. Baru crop lagi, terus kita pindahin deh tulisannya. Copy, kita paste. Bawahin, sesuaikan. Kenapa ini di tengah-tengah? Karena gambarnya di tengah. Ini prinsip repetisi atas bawah. Kalau ini kiri kanan. Gitu. Jangan begini. Bisa kita buatnya begini. Karena kita saking kreatifnya, kita buatnya gini ah. Eman-eman itu cahayanya nggak kelihatan, nanti dia nggak ada udara. Nah, nggak enak mandangnya karena mata kita tidak seimbang. Tapi harus seperti ini, kanan kiri atas bawah. Ini mudah ya. Nah, ini jadinya. Ini juga 3 baris ya. 1, 2, 3. Dikasih jarak. Sama. Ini masih sama, atau yang kedua kita bisa tambahkan seperti ini. Fotonya dimasukin. Unik ya. Dengan tulisan yang sama, dengan foto yang sama, kita bisa mohon maaf, batuk-batuk. Ini kita taruh di pojok kanan, sebelah kiri karena fotonya di sebelah kanan. Sama ini juga, tangannya di atas, nggak nempel, kita taruh di bawah. Baru kita tarik sampai dia ada di garis ini. Jangan melebihi garis, karena nanti nggak kelihatan. Tuh, terpotong. Tapi kita harus bawahin sampai maksimal garis ini. Ini nggak nyambung, warna hijaunya kok nggak sama kayak di sini. Ya udah, kita buat ini, pilih pena, dan kita pilih jaketnya. Seperti ini. Bungkus, teman-teman? Bungkus teh. Ada yang mau ditanyakan sebelum di akhir sesi ini? Oh iya teh, mau tanya. Tadi Iksan udah nyoba di punya Al-Lukman ini, udah buat save, udah digabungin semua. Tadi klik apa ya teh, lupa aneh. Oh, yang apa? Yang tadi, yang sebelumnya, yang buat nih. save, yang nih. foto blok-blok tadi. Yang ini? Iya, bener teh. Pilih menu yang namanya, ini contoh banyak ya. Klik fotonya, klik save-nya, pilih drawing tools, ada format, ada merge shift, intersect. Oh, di format ya teh? Ya, format yang kedua. Format. Kan dia munculnya 2 tuh, drawing tools. Klik, maka muncul di sebelah kiri merge shift. Kalau bahasa sederhananya MS gitu. Ada intersect. Maka secara otomatis dia masuk seperti ini. Oh, hilang. Hilang biasanya karena salah klik. Iya, boleh. Pilih fotonya, kemudian pilih bingkainya, yang tadi namanya rectangle tadi,
pilih format kedua lah ya. Kalau dari sini kedua, dan merge, kita pilihnya jangan combine, jangan fragment, tapi intersect. Bisa? Kakak Ihsan bisa? Kita tunggu sampai beliau bisa. Belum teh, belum bisa. Oh, Sebentar, belum Teh. bisa. Ada yang salah kayaknya. Saya coba ya. Boleh diperhatikan di sini. Kan sudah begini. Ada foto yang kita masukkan. Ya kan? Pilih menu insert. Kita pilih yang namanya rectangle. Kalau udah diklik bisa ada di atas. Pilih. Segini aja. Misalkan kalau mau ditukun juga nggak apa-apa. Baru kita Ctrl D. Taruh di sampingnya. Jaraknya diatur. Kalau mau jauh juga nggak apa-apa. Mau dekat juga ya boleh-boleh aja. Baru kita Ctrl D. Secara otomatis dia akan mengcopy dengan jarak dan besarnya sama. Seperti ini. Baru kita select seperti ini, blok, atau dengan cara pilih satu, tekan shift, terus shift-nya ditekan sampai akhir, kita pilih. Dan ini butuh waktu berapa menit ya. Kita pilih select aja. Baru kita ke menu format. Kita merge pertama itu union. Ini diubah outline-nya. Ihsan udah nyampe sini? Pak Ihsan? Union teh ya. Ya, union. Di union dulu. Ini ngebloknya nggak usah ini ya Teh ya. Apa namanya? Nggak usah sama gambarnya ya Teh. Enggak, Cuman ininya shape-nya aja. ya. Iya, betul. Pantes hilang. Ya. Sudah di union? Sudah? Ya Teh, sudah. Ya. Syarat pertama, dia bingkainya harus ada di atas foto. Jadi nggak boleh ini fotonya di atas. Nggak akan masuk dia, tapi fotonya harus ada di bawah. Klik fotonya. Boleh diikuti. Kemudian tekan shift pada keyboard. Dan tekan tombol ini, bingkai ini, yang sudah kita union tadi. Maka keduanya akan terpilih. Nah, di sini ada yang namanya drawing tools. Pilih format, kita pilih merge, dan intersect. Jadi deh. Oke Teh, Iksan coba lagi ya. Oke silakan Teh dilanjutkan. Mohon maaf. Oke. Ya. Ini sama ya tadi juga sama. Ada sepertinya ada di ini ya di menu yang saya kasih udah ada juga kayaknya yang gambarnya foto tadi. Ini sama menggunakan awalnya ini adalah garis yang nggak ada. Baru kita pilih insert, kita pilih rectangle, sesuaikan aja sini. Tapi nggak pakai shift, tapi pakai kursor aja. Seperti ini, kita ambil fotonya, klik kanan copy, bawa ke sini, klik kanan paste. Nah ini baru kita kecilkan, dia akan terlihat tuh. Seperti ini. Terus kita taruh bingkainya itu di atas. Klik format, kita pilih send backward. Nah, sampai dia ada di bawah. Ya. Kalau sudah, sama kayak tadi di intersect namanya. Pilih fotonya, tekan shift, sebelah kanan bawah, nomor 2. Terus pilih rectangle yang persegi panjang ini, pada persegi panjang. Sama kayak tadi, pilih yang namanya intersect. Jadi, udah. Jadi kalau kita pecah, sama. Ini sama oksigen juga, ini perlu bernapas. Sebagai kita manusia perlu bernapas.
Ada yang sudah coba ini? HP gitu. Atau saya mau gantinya foto kita lah, ya boleh, emang enggak? Ini terakhir ya dari saya. Lebih baik punya satu skill, tapi kita menguasai hingga akarnya, daripada punya 1000 skill, tapi tidak satupun yang dikuasai hingga akarnya. Saya Mila Smart, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Tamila yang udah, Masya Allah ya, udah ngebuka mata kita gitu. Kita nggak tahu, jadinya kita nggak pengen belajar, tapi karena dapat penjelasan dari Tamila, Masya Allah. Mungkin nggak apa-apa diajak adiknya. Sedikit ini teh, apa sih closing statement dari Teteh gitu buat kita nih gitu yang pengen belajar editing gitu, apalagi kan di masa pandemi seperti ini, sosial media tuh kayak gitu ya Teh. Ini setiap kita itu punya sejuta inspirasi, maka cari inspirasi itu dari diri kita. Setiap kita adalah makhluk yang istimewa, maka jadilah orang yang istimewa dengan keistimewaan yang Allah berikan, dengan skill yang kita berikan. Kalau kita mahir yang di desain grafis, maka jadilah orang yang dikenal di desain grafis. Saya sukanya cuma mendongeng, maka jadilah pendongeng yang ceria. Saya sukanya cuma masak doang, teh nggak ada guna. Jadilah orang yang suka masak sampai orang mengenal dia adalah chef dan sebagainya. Karena semua yang Allah berikan itu adalah satu anugerah dan setiap orang itu potensinya berbeda-beda. Mari di Bapinda kita tuangkan prestasi, tuangkan inspirasi, dan jadilah orang-orang yang nantinya akan menjadi inspirasi di Indonesia. Demikian Kakak. Jazakillah Tamila yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Mungkin selanjutnya ada sedikit penyampaian ya dari Mbak Uci dari Kadip MCB. Pada Mbak Uci, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator dan juga Teh Mila yang sudah menyampaikan materi pelatihan pada pagi hari ini ya, dari pagi sampai siang. Ya, maaf teman-teman. Nggak apa-apa. Dan ya, mohon maaf. Ya, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Teh Mila gitu yang sudah menyampaikan materi pelatihan dari pagi, dari jam 9 sampai menjelang jam 11 ini gitu. Mudah-mudahan Teh Mila segera sembuh gitu dari sakitnya gitu, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan sekedar info untuk teman-teman yang hari ini ikut pelatihan gitu, barakallahu fikum yang sudah menghadiri gitu agenda pelatihan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh Teh Mila tadi bisa kita pelajari bersama dan bisa kita terapkan gitu dalam dunia perdesanan gitu. Dan Mbak karena Uci, memang sebentar Mbak Uci. Iya Teh. Saya tunggu teman-teman ya. Karyanya nanti akan saya post di Instagram dengan ketentuan tadi 4:6. 1:1 boleh. 1:1 aja biar seragam. Ukurannya 28x28. Iya. Dan juga diingatkan ya sama teman-teman yang sudah bergabung di grup itu pelatihan, nanti jangan lupa kirim hasil praktiknya pada hari ini gitu. Dan insya Allah juga nanti akan diposting gitu di IG-nya Bapinda gitu. Dan jangan lupa juga besok kita masih ada part ke-6-nya gitu. Mungkin ada materi tambahan lagi dari Teh Mila dan sekaligus praktik juga ya Teh ya. Dan untuk teman-teman juga jangan bosan gitu. Nah, karena di sini kita belajar bersama ya untuk kebaikan kita semua gitu ya. Apalagi dalam bermedia sosial gitu. Ya harapannya kita bisa lebih baik lagi gitu menggunakan media sosialnya gitu. Terutama dalam desainnya gitu ya.
Ya mungkin cukup informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu, kekurangan. Saya mohon ampun pada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan juga diucapkan kepada Mbak Uci selaku Kadip dari MCB. Baiklah, di ujung acara pada pagi menjelang siang ini, kepada teman-teman semua, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam agenda SMB 45. Jangan lupa besok kita masih ketemu kembali ya, di jam dan waktu yang sama. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita Mungkin tutup ini ya, hari di ini. foto dulu. Sesi foto ya, Mbak? Ya, di screenshot. Ayo yang kameranya belum on, boleh dibuka. Operator sudah. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Kita besok banyaknya praktik ya, tidak ada teori, praktik. Sekira teh. Ya izin ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh lihat. Oke, terima kasih dulu. Nggak keren, Hoiril. Saya kan screenshot foto saya sendiri. Siap. Saya record